Allah. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Mang Sukir. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mang Sukir. Untuk cerita kali ini, Mang Sukir masih melanjutkan cerita yang sebelumnya yang berjudul Petaka di Balik Uang 50 Juta. Cerita ini ditulis oleh Rin Sugianto. Linknya saya sudah sertakan ada di deskripsi. Sebelum Mang Sukir lanjut, Mang Sukir minta dukungan dari teman-teman untuk subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya. Tentunya agar teman-teman tidak ketinggalan cerita-cerita dari Mang Sukir. Oke, tak usah berlama-lama, langsung saja ke ceritanya. Selamat mendengarkan. Beruntung, Anam dan Bu Arum datang. Saat itu, Sari dalam keadaan kejang dengan mata tajam menatap ke atas sembari memegang tenggorokannya. "Dek, kamu kenapa?" tanya Anam. "Loh, kok Fatma malah tidur di sini?" ucap Bu Arum yang melihat putrinya tergeletak di lantai. Wanita itu mencoba membangunkan putrinya hingga mata Fatma perlahan terbuka. "Bu, pulang yuk." Fatma menarik tangan sang ibu. "Mas Anam, kami pulang dulu ya," imbuh Fatma. Sari kembali tak sadarkan diri hingga beberapa jam kemudian dirinya kembali sadar. Sementara itu, setibanya di rumah, Fatma menceritakan kejadian di puskesmas tadi kepada sang ibu. "Kamu jangan ngawur, Fat. Mungkin kamu sedang berhalusinasi," ucap Bu Arum. Singkat cerita, 3 hari sudah Sari dirawat di puskesmas dan sore harinya ia diizinkan untuk rawat jalan di rumah. Tak bisa dipungkiri rasa rindunya kepada kedua buah hatinya begitu mempuncah. "Nesya, Ihsan," ucap wanita berambut pirang itu memanggil kedua anaknya. Terlihat bulu mata palsu yang ia pasang menggunakan jasa salon masih tertancap sempurna. Ya, sebelum penyakit aneh menimpanya, Sari begitu merawat diri dan peduli akan penampilannya. "Ibu." Nesya dan Ihsan merangkul ibunya saat Sari tiba di rumah. Selama ia dirawat di puskesmas, kedua anaknya dirawat oleh keluarga Anam. "Nesya, Ihsan, ibu kangen banget sama kalian. Kalian udah makan?" Sari merengkuh keduanya. "Udah, Bu. Kita makan di rumah Mbah," jawab Nesya. Lalu putri sulungnya balik bertanya, "Ibu udah sembuh kan?" "Udah, Nak. Ibu mau ke kamar dulu ya. Mau istirahat." "Iya, Bu." "Ya udah, aku sama ibu mau pamit dulu ya, Mbak." "Mas." Fatma berpamitan. "Iya, Fat. Makasih ya. Udah bantu merawat anak-anak." "Sama-sama, Mas." Semakin hari keadaan Sari semakin memburuk. Kabar tentang dirinya memiliki pesugihan pun masih hangat dan santer terdengar. Hari itu, Ana memutuskan untuk membawa sang istri ke rumah sakit yang cukup besar. Peralatan medis di sana pun bisa dibilang sangat lengkap. "Dek, kita ke rumah sakit ya. Badan kamu makin kurus. Kamu juga sering gak bisa tidur kan kalau malam?" "Aku gak bisa tidur karena sering mimpi buruk, Mas. Udah seminggu ini aku mimpi ada ular besar yang mau makan aku." Anam terdiam. Ia ingat sekali pernah bermimpi tentang ular besar yang mengejarnya. "Dek, kamu ingat gak saat kamu nemuin uang itu?
Malam harinya aku juga mimpi buruk dikejar ular besar. Kapan kamu mimpi gitu, Mas? Tanya Sari. Masa kamu lupa sih, Dek? Malah kamu yang nenangin aku dan nyuruh aku tidur lagi. Maaf, aku gak inget, Mas. Seingat aku yang mimpi tentang ular itu Nesya dan Ihsan. Tentu saja Sari tak ingat, karena bukan dirinya yang ada di samping sang suami saat itu. Ya udah, kita ke rumah sakit sekarang. Aku udah sewa mobil dan sopirnya. Kamu siap-siap ya. Di sepanjang perjalanan Sari hanya melamun. Dalam hati ia bingung dengan penyakitnya yang kadang-kadang datang dan pergi. Tak hanya kali ini ia berobat. Sudah 3 kali klinik dan 1 rumah sakit yang ia datangi menyatakan jika tidak ada penyakit serius yang menjangkit dalam dirinya. Sama halnya dengan hasil sebelumnya. Di rumah sakit yang ia datangi kali ini pun memberikan hasil yang sama. Mas, udah 1,5 bulan aku sakit gak jelas seperti ini. Sampai rumah nanti tolong kamu tanyakan sama Fatma. Bener gak dia udah minta uang itu didoain Kiai? Sari mulai ragu. Iya, Dek. Maaf, aku belum sempat tanya ke Fatma. Soalnya kapan hari itu dia gak ada di rumah. Aku cuma ketemu ibu, dan ibu masih menanyakan dari mana kita dapat uang. Aku udah pernah nyuruh ibu tanya ke Fatma, tapi kata ibu, Fatma bilang gak tahu menahu soal uang kita. Masa sih, Mas? Jelas-jelas Fatma yang nyuruh aku untuk pakai uang itu setelah didoakan Pak Kiai. Udah, jangan dipikirkan. Sebentar lagi kita sampai rumah. Kamu nanti di rumah aja ya. Biar aku yang ke rumah ibu. Iya, Mas. Mas Narto, aku berhenti di depan aja ya. Mau ke rumah ibu. Kamu antar istri pulang. Kamu antar istriku pulang. Ucap Anam ketika hendak tiba di kampung tempat mereka tinggal. Iya, Mas Anam. Tibalah Anam di depan gang. Tubuhnya terlihat bergetar saat menuju ke rumah orang tuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu, Nam, gimana keadaan Sari? Ucap Harum. Semakin buruk, Bu. Badannya juga makin kurus. Tapi penyakitnya belum ditemukan. Anam lalu melihat ke arah ruang tamu. Fatma ada, Bu. Ada tuh, lagi masak. Langkah Anam tertuju langsung ke dapur. Fat, kamu yakin kan? Udah minta Kiai untuk mendoakan uang 50 juta yang ditemukan Sari. Uang 50 juta. Fatma sejenak menghentikan aktivitas memasaknya. Iya, uang dalam plastik itu, tegas Anam. Fatma menarik nafasnya dengan dalam. Mas, aku bingung deh. Ibu tanya tentang uang kalian ke aku. Waktu di puskesmas Mbak Sari juga tanya soal uang. Sekarang Mas Anam juga tanya masalah uang. Aku gak ngerti maksud kalian. Ana menarik ratusan pangkal rambutnya dengan kasar. Lalu ia menjelaskan tentang uang tersebut. Kini giliran Fatma yang memberikan penjelasan sesuai dengan versinya. Mas, aku gak tahu dan aku gak merasa melakukan apapun seperti yang kamu katakan tadi. Kapan kejadiannya? Seingat aku, waktu kamu pulang dalam keadaan ketakutan setelah mengantar ikan lele dan daging sapi. Daging sapi? Seingat aku cuma antar lele aja, Mas. Itu aku ketakutan karena lihat ular besar di dalam rumah kalian. Itu aku ketakutan karena lihat ular besar di halaman rumah kalian. Tapi
Sepertinya itu ular jadi-jadian. Tapi sepertinya ular itu jadi-jadian. Karena saat itu Mas Anam gak melihat apa-apa kan? Fat, bukannya sebelum ngasih lele itu, kamu juga ngasih daging ke Fatma. Fatma pun kembali menyangkal tuduhan itu. Enggak Mas, justru aku belum ketemu Mbak Sari. Karena aku merasa ular itu seperti menghadang aku untuk masuk ke rumah. Jantung Anam serasa terhempas dari tempatnya sesaat setelah mendengar penjelasan dari Fatma. Jika bukan kamu, siapa perempuan itu, Fat? Bu Arum dan kedua anaknya pun panik. Nam, gimana kalau kita bawa Sari ke kiai atau orang pintar? Saran Bu Arum. Baik Bu, Anam juga gak tega lihat Sari yang sekarang. Apalagi tiap malam dia sering mimpi buruk dan di dalam perutnya seperti ada sesuatu yang aneh. Keputusan untuk mengobati Sari secara non-medis itu pun akhirnya diambil oleh sang suami. Ketiganya menaiki sepeda motor metik milik Fatma. Setelah tiba di rumah, Anam terkejut karena rumahnya sudah ramai dengan kedatangan para tetangganya. Ada apa ini? Tanya Anam sembari memasuki rumahnya. Istri kamu teriak-teriak kesakitan, Nam. Kami bingung. Kata Pak Narto istri kamu habis berobat. Tapi kenapa masih belum ada perubahan? Ucap Bu Nur yang juga ada di tempat kejadian. Mas Anam, maaf ya aku lancang. Aku bingung dan gak tega dengan keadaan Sari. Makanya aku minta bantuan Mbah Wiryo, orang pintar dari kampung sebelah, ucap Ismi. Ismi yang saat itu tak sengaja lewat di depan rumah mereka pun mendengar teriakan Sari yang mengerang kesakitan. Tak berapa lama Mbah Wiryo datang. Pria yang mempunyai ciri khas dengan memakai belangkon dan sarung itu turun dari sepeda tuanya. Setelah melihat keadaan Sari, pria tua itu segera memberitahu keadaan wanita itu sesuai dengan penglihatan mata batinnya. Nah, kamu yang sabar ya. Di dalam perut istrimu ada. Mbah Wiryo tak tega untuk mengutarakan. Ada apanya, Mbah? Anam tak sabar ingin mengetahui penyebab sakitnya sang istri. Sebagian besar warga di kampung itu memang masih percaya dengan ilmu kejawen dan spiritual lainnya. Ada itu, Nam. Tapi kamu jangan kaget ya. Iya, Mbak katakan ada apa di perut istri saya? Suara Anam meninggi. Ada. Lagi-lagi Mbak Wiryo membuka mulutnya. Pria itu seolah tak tega mengatakan apa yang telah dilihatnya. Ada. Berulang kali pria tua itu berusaha untuk berkata. Tubuhnya pun terlihat gemetar. Ada apa Mbah Wiryo? Teriak Ismi lantang. Wanita itu sepertinya sudah habis kesabaran menunggu jawaban dari Mbah Wiryo yang terkesan berbelit-belit. Ular. Ada ular. Ada ular yang menggerogoti dagingnya, ucap Mbah Wiryo. Beruntung suasana saat itu sudah sepi. Jadi berita yang mungkin terdengar mustahil itu tak diketahui banyak orang. Hanya ada Ismi, Fatma, Bu Arum, Anam dan kedua anaknya, beserta Mbah Wiryo. Mau tak percaya apa kata pria tua itu, tapi Anam pun pernah bermimpi tentang ular. Apalagi Fatma yang pernah melihat ular jadi-jadian itu secara langsung. Diperkuat dengan mimpi Nesya dan juga Ihsan, membuat Anam percaya begitu saja dengan prediksi Mbah Wiryo. Anam terduduk lemah, sementara Ismi tertawa meledek. Ular? Mana bisa ular masuk ke perut Sari, Mbah? Penjelasan Mbah Wiryo memang terdengar tidak masuk akal untuk orang awam seperti kita. Kalau kamu gak percaya sama saya, kenapa kamu tadi minta saya untuk ngobatin Sari?
Saya ini ngomong sesuai apa yang saya lihat, bentak dukun kampung itu. Pria berjenggot putih itu seolah tersinggung dengan sikap Ismi yang terkesan meledeknya. Padahal ia berusaha mengatakan apa yang tertangkap oleh mata batinnya. Ismi pun tertunduk. Lalu Ana menimpali ucapan Mbah Wiryo. Memang terdengar tidak masuk akal, tapi pria tua itu berbicara berdasarkan fakta yang ia lihat. Mbah, saya dan anak-anak sering bermimpi tentang ular setelah Sari menemukan uang yang saya duga adalah uang tumbal pesugihan. Dari mana kamu yakin kalau itu uang tumbal? Apa uang itu sudah kalian gunakan? Itu hanya firasat saya, Mbah. Karena waktu saya lihat sisa uang di plastik, ada selembar kain putih. Ketika saya tanyakan ke istri, dia bilang itu kain bawaan dari uang itu. Akhirnya Anam pun berterus terang kepada pria tua yang kini tengah berusaha untuk mengobati penyakit istrinya. Ia menceritakan semua kejadian aneh yang mereka alami setelah menemukan uang tersebut. Berbeda dengan Sari, setelah menemukan uang itu ia tak merasakan adanya keanehan. Tapi setelah ia menggunakan uang tersebut, dirinya justru tiba-tiba memiliki penyakit misterius yang susah disembuhkan. Flashback. Seminggu sebelum Sari sakit parah, ia kembali menggunakan sisa uang tumbal itu untuk keperluannya. Mas, aku mau ke pasar sama mau ke klinik kecantikan ya. Aku pengen beli baju sama pengen perawatan, biar seperti orang-orang. Iya dek, klinik kecantikannya di mana? Di kota mas, deket kok, gak sampai 1 jam dari sini. Mas di rumah aja jagain anak-anak. Kamu udah cantik, ngapain perawatan sih dek? Biar glowing seperti teman-teman aku di pasar. Sari memang cantik. Budinya pun tak kalah aduhai dengan beberapa biduan di kampungnya. Kulit kuning bersih, tinggi badan semampai dan wajah bulat sempurna, membuatnya terlihat menarik. Istri Anam itu pun tak hanya menggunakan uang itu untuk kepentingan dirinya saja. Ia juga sempat membagi sebagian uang tersebut untuk orang tuanya dan keluarganya yang tinggal di kecamatan sebelah. Beberapa hari setelah perawatan, kecantikan Sari semakin bertambah. Tak heran banyak wanita seumuran yang merasa iri, hingga kabar dirinya memiliki pesugihan semakin merebak. Sungguh nasib naas wanita cantik itu, padahal dirinya lah yang menjadi korban. Tapi tuduhan sebagai tersangka pemilik pesugihan terlanjur melekat pada keluarga kecilnya. Sar, kamu tambah cantik aja. Banyak duit ya sekarang, ucap seorang tetangganya yang bernama Vita. Ah, kamu bisa aja Fit. Sari tersipu malu. Beneran lo Sar. Oh iya, kamu kok tiba-tiba bisa banyak duit gitu? Rahasianya apa sih? Bukannya udah banyak gosip yang beredar tentang aku ya Fit? Lawan bicaranya itu bergumam. Aku ada acara. Duluan ya Sar. Vita seolah mengalihkan pembahasan. Sari yang dulunya berpenampilan sederhana, kini mulai modis dengan beberapa pakaian barunya. Ternyata orang cantik dan banyak duit itu lebih dihargai ya. Untung aja aku ikutin saran Ismi untuk mengambil uang itu. Jadi aku bisa menyenangkan diri. Sari mulai terbuai oleh kemewahan dunia yang hanya bersifat sementara ini. Singkat cerita, kembali ke rumah Sari yang suasananya kini terasa semakin genting. Kabar sakitnya sang putri membuat orang tua Sari mendatangi rumah sederhana putrinya. Pangling, tentu saja iya. Perhatian kedua orang tuanya
tidak hanya rumah Sari yang berubah menjadi lebih layak, tapi juga pada perubahan fisik sang putri yang semakin terlihat kurus. Astagfirullahaladzim, Dok. Kamu baru seminggu sakit. Kenapa badan kamu sekurus ini? Bu Ama yang merupakan ibu kandung Sari terlihat begitu sedih. Nam, kita mau bawa Sari pulang untuk berobat. Kamu gak keberatan kan? Tanya ayah mertuanya. Tapi penyakit Sari bukan penyakit medis, Pak. Kami sudah tahu, Nam. Maka dari itu kami mau bawa dia pulang. Saya juga sedang mengusahakan pengobatan untuk istri saya, Pak. Biarkan dia di sini dulu. Anam tak setuju. Perdebatan antara Anam dan ayah mertuanya terjadi cukup lama, hingga membuat Ama merasa murka. Sudah, cukup. Anam, semua ini gara-gara kamu yang gak becus nyari uang. Kalau aja kamu itu mencukupi semua kebutuhan rumah tangga kalian, gak mungkin Sari harus jual sayur di pasar. Dan akhirnya anakku menemukan uang tumbal yang kini membuatnya sengsara. Anam cukup tahu diri. Perkataan ibu mertuanya membuat hatinya sakit. Tapi itulah kenyataannya. Bahkan sebagai kepala keluarga, dia tak mampu mencegah istrinya untuk tidak menggunakan uang yang belum jelas dari mana sumbernya. Sudahlah, Pak, kita bawa saja Sari. Kini Anam tak punya alasan lagi untuk menahan kedua mertuanya. Pria itu seolah pasrah dengan keadaan. Namun, tiba-tiba Sari menjerit seperti orang yang sedang ketakutan. Anam dan kedua mertuanya pun segera memasuki kamar. Sari! Teriak ketiganya saat melihat keadaan wanita itu. Apalagi yang sedang terjadi dengan Sari. Keadaan Sari sungguh memprihatinkan. Ia terlihat kesakitan. Tubuhnya menggeliat sembari menarik-narik kulit lehernya. Seperti orang yang sedang berusaha melepaskan sesuatu yang mengait kerongkongannya. Sar, kamu kenapa? Sang ibu berteriak sembari menggoyahkan tubuh putrinya. Ada ular di leher Sari, Bu. Itulah jawaban dari sang putri. Tapi Anam dan yang lain tak melihat ada sesuatu di leher Sari. Di leher kamu gak ada apa-apa, Dek. Cuma ada kalung emas yang kamu beli beberapa waktu yang lalu. Nam, coba kamu lepas kalung itu. Ayah kandung Sari memberikan saran. Ana mengikuti saran Pak Imam. Setelah kalung itu terlepas dari lehernya, pandangan Sari kini menatap ke atas dengan terlihat ketakutan. Pak, ada ular besar di sana, Pak, ucap Sari. Sar, istighfar. Sang ayah mencoba menenangkan. Setelah Sari terlihat mulai tenang dan mulai beristirahat, Pak Imam mengajak Anam untuk berdiskusi. Bu, ibu di sini jaga Sari ya. Papa mau ngomong sama Anam. Sang istri menyetujui dan Anam pun mengikuti langkah Pak Imam. Nam, sepertinya kita harus segera bawa Sari ke kiai atau orang pintar. Besok Papa akan bawa dia ke sini untuk mengobati Sari. Iya, Pak. Pria itu sepertinya pasrah. Ya, Anam tak tega melihat kondisi sang istri yang semakin mengenaskan. Singkat cerita, sehari kemudian Sari mendapatkan pengobatan non-medis yang dimaksudkan oleh Pak Imam. Mam, anak kamu sakit karena uang tumbal itu. Aku lihat di dalam perutnya itu ada ular yang sekarang sedang bersarang di sana, ucap Pak Rusman. Penjelasan teman dekat Pak Imam itu sama dengan penjelasan Mbah Wiryo. Kaget, tentu saja kedua orang tua Sari kaget mendengar kabar itu. Tapi tidak dengan Anam, karena berita itu sudah pernah terdengar di telinganya.
Bu Ama terlihat lemas. Sebagai seorang yang masih percaya dengan unsur mistis dan kejawen, Bu Ama tak meragukan pertanyaan teman suaminya itu. Apa yang harus kita lakukan, Pak? Bu Ama menumpahkan cairan bening yang sedari tadi ditahannya. Salah satu cara adalah mengeluarkan ular siluman itu dari perut anakmu, Mah. Tapi entah aku sanggup atau tidak. Apalagi mengingat sakitnya Sari udah parah. Kalau di dunia medis mungkin dia telah diobatinya. Pria bernama Rusman itu menghela nafas lalu mengeluarkannya dengan kasar. Sebagian tubuh Sari udah dimakan olehnya. Itu kalau dari segi ilmu kebatinan. Tapi kalau dari segi medis, Sari ini kurus karena penyakit. Maaf kalau saya keliru dalam menjelaskan, imbu Pak Rusman. Berbagai upaya dilakukan oleh Anam dan kedua orang tua Sari demi kesembuhan wanita itu. Tapi sampai beberapa minggu kemudian, tak ada hasil yang signifikan. Sari kerap saja mengerang kesakitan di tengah malam. Kecantikan Sari yang dulunya sempat tersohor pun kini memudar. Tak ada wajah ayu lagi yang terlihat. Bodi aduhai pun tak nampak sekarang. Hanya wajah kusut memucat dan tulang yang mulai terlihat menonjol di beberapa bagian tubuh yang kini melekat pada diri Sari. Kini hanya ada penyesalan di hati Sari saat melihat wajahnya di depan kaca. Ya, ia menyesal karena tergoda oleh dunia fana. Padahal dia sudah curiga jika uang temuannya itu adalah uang tumbal. Tapi ia tetap menggunakan uang itu untuk memenuhi kebutuhan serta memanjakan dirinya. Ya, seperti yang kita ketahui, uang itu juga digunakan Sari untuk perawatan, membeli perhiasan dan pakaian. Saat itu ia terkecoh dengan kemilau dunia. Mas, aku udah gak cantik lagi ya, ucap Sari saat melihat dirinya dari balik kaca. Enggak, Dek. Kamu tetap cantik kok. Sekarang badanku tinggal tulang, Mas. Sekarang badanku tinggal tulang, Mas. Sekarang badanku tinggal tulang, Mas. Hampir 2 bulan aku berada di atas kasur. Aku juga tidak bisa memenuhi kebutuhan biologismu selalu. Aku tergeletak di ranjang. Gak apa-apa, Dek. Yang penting kamu sembuh. Sekarang udah baik kan keadaan kamu? Iya, Mas. Anak-anak masih tinggal di rumah ibu. Iya, Dek. Mereka gak mau pulang. Takut katanya. Takut lihat aku ya, Mas? Enggak, Dek. Mereka itu sebenarnya kangen sama kamu. Tapi mereka gak mau tinggal di rumah ini. Katanya mereka sering mimpi buruk. Nesha dan Ihsan sering bermimpi didatangi ular besar yang hendak memangsa mereka. Setelah sekian lama tak bisa mengajak sang istri berkomunikasi karena sakit yang diderita Sari. Akhirnya hari itu Anam dapat mengobrol seperti biasa dengan istrinya. Keadaan Sari saat itu memang sudah membaik. Dan untuk pertama kalinya Anam membawa sang istri keluar dari kamar. Ya, selama Sari sakit, ia tak pernah keluar dari kamarnya. Wanita itu hanya bisa mencium aroma mentari saat sang suami menyibak gorden dan membuka kaca jendela kamar mereka. Dek, sebenarnya selama ini apa yang kamu rasain? Sari menceritakan kesakitan yang selama ini ia rasakan. Perut aku sakit banget, Mas. Kayak melilit gitu. Terus apa lagi? Anam penasaran. Sayangnya, Sari tak lagi mau menjawab pertanyaan suaminya. Ia justru mengalihkan pembahasan tentang rasa sakit yang selama ini ia rasakan. Mas, kira-kira siapa ya yang buang uang itu?
Tega sekali mereka menjadikan manusia sebagai tumbal. Mas juga nggak tahu, Dek. Tiba-tiba suara yang tak asing di telinga mereka menyerukan. Udahlah, Nam. Kamu jangan pura-pura nggak tahu siapa pemilik uang itu. Kami sudah tahu semuanya. Itu adalah suara Bu Amah. Itu adalah suara Bu Amah yang terlihat sedang menahan amarah. Anam dan Sari seketika menoleh ke arah sumber suara. Apa maksudnya, Mas? Kamu tahu siapa pemilik uang itu? Tanya Sari. Suamimu tahu, Sar. Kamu sudah diincar sebagai tumbal. Tapi ibu yakin suami kamu akan bungkam dan menyangkal. Karena pemilik uang itu adalah... Suara Bu Arum terputus sesaat setelah menyeka ucapan Sari. Wanita tua itu seolah tak sanggup berkata, atau mungkin tak tega untuk mengungkap siapa sebenarnya pemilik uang tumbal itu. Siapa pemilik uang itu, Bu? Tanya Sari lagi. Bu Amah tertunduk dan menyeka kedua pipinya yang dibanjiri oleh air matanya. Siapakah sebenarnya pemilik uang itu? Apa benar Anam tahu pemiliknya? Dan apakah benar perkataan Bu Arum jika Sari sudah ditargetkan untuk menjadi tumbal pesugihan? Bersambung, nantikan kelanjutan ceritanya di video berikutnya. Mas Sukir pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.